Halo teman-teman. Sekarang pukul 5 pagi, 19 Januari, Kamis 2023. Ini lagi di Pajajaran, jalan ke Telkom University. Hari ini saya sidang pertama tesis S2 Teknik Elektro. Ayo kita go. Oh iya, jadi sidangnya ada 2 kali, sidang pemantauan sama sidang tesis di akhir. Jadi jaraknya itu bisa 1 bulan ke sidang tesis itu. Jadi setelah sidang tesis selesai, kita wisuda. Biar cepet lah, harus lama-lama. Ayolah, kita lanjut lagi perjalanannya. Udah nyampe di Telkom, gedung pasca sarjana. Jadwalnya jam 8. Tadi perjalanan cepat banget, 30 menit dong udah nyampe. Biasanya 1 jam setengah. Memang lancar banget sih pagi tadi. Ya, karena yang 1 jam setengah atau 1 jam itu macet di Buah Batu, macet di Jalan Asia Afrika. Ya, jadi makanya lama. Tadi 30 menit saja udah nyampe, luar biasa. Sekarang pukul 7 kurang 5, lagi nunggu sekitar 1 jam lagi lah, kita langsung siapin ruangan untuk sidang pemantauan pertama, karena ada 2 sidang seperti saya bilang tadi. Oke, kita lanjutin. Lagi sidang, lagi nunggu, belum mulai. Hari ini berlangsung sidang pemantauan tesis atas saudara Vanza Melonda NIM 210120208 dan judul Performance Analysis of System Automatic Surveillance Broadcast ADSB from flight data recorded by ADSB on flight in Eastern Indonesian airspace. Jadi sidang sidang pemantauan tesis ini terbagi atas 3 sesi. Pak Sar, silakan presentasi tesisnya dalam waktu 20 menit. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembimbing penguji telah bersedia menguji dan membimbing saya pada kesempatan kali ini. Judul penelitian saya itu tentang Performance Analysis of System Automatic Dependent Surveillance Broadcast from flight data record by ADSB on flights in Eastern Indonesian airspace. Dalam presentasi kali ini saya bakal membahas tentang ada 3 bab besar yang akan dibahas, di mana bab itu ada beberapa subbab di dalamnya. Yang pertama tentang introduction, ada beberapa subbab membahas tentang problem statement, objectives, problem limitation, hypothesis, dan contribution. Yang kedua tentang bab concept analysis, ada subbab tentang research flow, aircraft specification, and flight data used. Dan bab terakhir itu tentang analisanya. Analisa dari ADSB data analysis dan solutions overview. Kita tahu bahwa pesawat terbang itu salah satu transportasi paling aman di dunia karena memiliki maintenance yang ketat dan disiplin. Ada maintenance dari setiap tahunnya, 6 bulannya, sebulannya, dan 1 harinya, bahkan setiap flight cycle itu dipertimbangkan. Daily check istilah dalam penerbangannya. Nah, sedangkan dalam peraturan penerbangan sipil di dunia, yaitu International Civil Aviation Organizations, pada dokumen Annex 10 tentang Aeronautical Telecommunication dan Annex 11 tentang Air Traffic Service, itu saat ini diwajibkan untuk menggunakan ADSB untuk meningkatkan keamanan dari pesawat terbang dalam penerbangan tersebut. Nah, sedangkan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan, itu juga menegaskan ada beberapa poin tentang untuk peningkatan keselamatan pesawat terbang. Salah satunya poinnya itu tentang navigasi dan pengawasan pesawat terbang tersebut. Dan undang-undang tersebut direfleksikan oleh Dinas Perhubungan Udara dalam Peraturan Nomor 81 Tahun 2017 yang diatur oleh Direktorat Jenderal Civil Aviation Organization
pada dokumen Civil Aviation Safety Regulation Part 91 pasal 226 dikatakan juga bahwa seluruh pesawat terbang di Indonesia pada tahun 2017 itu diwajibkan untuk menggunakan sistem ADS-B pada pesawatnya. Masalah yang saya temukan pada sistem ADS-B tersebut adalah banyaknya sistem pengawasan pesawat terbang yang tidak terawasi oleh sistem ADS-B ini, dan khususnya itu di wilayah Indonesia bagian timur, wilayah udara Indonesia bagian timur. Tetapi di wilayah Indonesia bagian barat juga ada beberapa tapi mungkin bisa dibilang 80% sudah terawasi, sedangkan di Indonesia bagian timur mungkin sekitar 80%-nya tidak terawasi. Karena dari analisa yang saya lakukan itu mendukung pikiran-pikiran tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan performance atau meningkatkan kinerja dari sistem ADS-B tersebut untuk menciptakan sistem pengawasan pesawat terbang yang handal tentunya. Batasan masalah dari penelitian saya ini yaitu saya menggunakan data real dari pesawat terbang, flight datanya, dan data tersebut digunakan untuk memetakan masalah pada yang ada yang sesuai dengan judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Dan penelitian ini hanya fokus pada Indonesia bagian timur serta juga memberikan solusi desain sederhana penempatan ADS-B yang sekiranya mampu menyediakan layanan ADS-B pada wilayah Indonesia bagian timur tersebut. Nah, sedangkan hipotesisnya itu adalah rata-rata pada Indonesia bagian timur itu belum rata-rata di Indonesia bagian timur itu belum ada sistem ADS-B yang mampu memberikan pelayanan atau pengawasan pada sistem pesawat terbang. Dan itu juga bisa dibilang tidak ada satelit untuk menyediakan layanan ADS-B tersebut pada Indonesia bagian timur, serta ADS-B saat ini menggunakan pemancar dari darat saja, bukan dari airspace atau luar angkasa. Nah, sedangkan kontribusi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kehandalan dari sistem pengawasan pesawat terbang ini, khususnya pada Indonesia, wilayah udara Indonesia bagian timur. Konsep analisis. Pada penelitian kali ini saya mencoba mengumpulkan data penerbangan, data pesawat terbang, aircraft specification dari sampel data yang saya gunakan. Setelah itu dari pesawat tersebut dibandingkan apakah punya ADS-B atau tidak dari beberapa sumber juga. Nah, setelah data aircraft specification itu terkumpul, saya mengumpulkan data penerbangan seperti data kecepatan, ketinggian, altitude, heading, course, rate of climb, reporting facility, latitude, longitude, dan data pendukung lainnya. Dari sumber yang saya dapatkan, ada banyak pesawat yang sudah tersedia ADS-B di dalamnya, termasuk pesawat-pesawat yang akan saya gunakan sebagai sampel dalam penelitian untuk menentukan atau memetakan masalah pada Indonesia bagian timur tersebut. Nah, pesawat yang saya gunakan sebagai sampel itu adalah dari 6 rute terbang di Indonesia bagian timur dengan maskapai yang berbeda serta 4 pesawat yang berbeda. 4 pesawat itu adalah Boeing 737-800NG, 737-900ER, dan ATR-72 serta Airbus 320. Jadi 4 pesawat ini sengaja ngambil yang berbeda supaya memperkuat analisa pada pemetaan masalah pada Indonesia bagian timur tersebut. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada data sebelumnya itu terlihat bahwa seluruh sampel atau pesawat yang saya gunakan dalam penelitian ini sudah menyediakan ADS-B tersebut, sehingga seharusnya sudah mampu menyediakan layanan ADS-B yang handal untuk pengawasan pesawat terbang di Indonesia bagian timur. Nah, data yang saya gunakan itu berupa data seperti saya bilang tadi, itu data seperti latitude, longitude, course, kecepatan, altitude, rate of climb, dan reporting facility. Nanti data-data ini dianalisa, diplot, dibikin 2 dimensi, 3 dimensi untuk mempermudah visualisasi analisa pada tesis kali ini. Analisa. Saya mencoba menganalisa dari penerbangan dari Jayapura ke MKK. Nah, dari penerbangan ini menggunakan Garuda Indonesia, pesawatnya 737-800NG Boeing. Dari analisa tersebut terlihat bahwa ketinggiannya itu terekam dari DJJ
dari awal Bandara Jayapura itu terekam, tiba-tiba pada ketinggian sekitar 9 atau 9,5 kilo itu rata-rata hilang. Nah ini 5 penerbangan yang jadi sampel, ada konsistensi kehilangannya. Jadi kehilangannya mirip-mirip gitu Pak. Nah, tetapi pas di MKQ-nya tidak terekam sama sekali, tidak terdetek dan tidak terekam data ketinggiannya. Begitupun dengan data kecepatannya juga hilang, tidak terekam juga dari sistem tersebut. Jadi hilang di tengah. Sedangkan pas sampai di bandara tujuannya tidak tahu apakah pesawat tersebut dengan kondisi gimana, ketinggiannya berapa, jadi tidak diketahui karena hilang datanya. Kalau kita lihat dari headingnya tidak ada masalah. Heading itu berupa arah pesawat terbang menurut kompas Rus, Pak. Jadi itu tuh sesuai, nggak ada yang hilang di headingnya. Tetapi kalau kita mencoba plot ke model 3 dimensi, dari 3 dimensi yang itu latitude longitude-nya, sedangkan Z-nya itu altitude-nya. Di sini juga terlihat konsistensi bahwa tidak terekamnya pesawat, tidak terekam dan tidak terawasinya pesawat tersebut. Ada konsistensi di sana, dan itu terjadi di banyak penerbangan. Nah, setelah kita analisa data rekamannya itu ada sekitar 35% berupa data perkiraan saja, data estimate. Sehingga 35% ini cukup tinggi. Kalau misalnya durasi penerbangan itu 2 jam, berarti 35% itu sekitar 45 menit tidak terawasi. Jadi 45 menit ini waktu yang panjang, sehingga menurut saya itu berbahaya kalau tidak terawasi dalam durasi waktu seperti itu. Analisa yang sama saya lakukan pada Boeing 737, ini mengalami konsistensi yang sama dengan estimate yang sama juga. Rata-rata itu sama, ketinggiannya sama, kecepatannya sama, terus data 3 dimensinya juga sama. Kita plot koordinatnya juga sama. Begitupun dengan penerbangan dari Wamena ke Jayapura. Ini menggunakan pesawat ATR yang terbangnya rendah sekitar 4 kilo atau 5 atau 6 kilo paling tinggi di atas permukaan laut. Di sini ada konsistensi juga, yang terekam hanya di DJJ saja, di Jayapura saja, sedangkan di Wamenanya tidak terekam. Tetapi estimasinya data perkiraan atau data yang tidak terekam itu sekitar 19,5%. 19,5% ini artinya kalau ini durasinya sekitar 1,5 jam, berarti sekitar 30 menit tidak terekam. Nah, begitupun dengan Nabire ke Jayapura, sama saja konsisten. Bahwasanya yang terekam hanya di DJJ saja, di Jayapura saja, di NBX-nya tidak terekam. Tetapi di sini menariknya ada data gap data availability, jadi ada data yang berbeda jauh. Ini karena dari data yang didapat itu, yang data yang hilang itu dibuatkan seperti yang hilang itu di-cut, jadi ditulis aja notifikasi di situ gap data availability gitu Pak. Jadi data itu dihilangkan, makanya terjadi gap karena data stemnya yang berbeda. Begitupun dengan penerbangan, karena sampelnya banyak, ada 9 penerbangan tadi. Begitupun dengan Timika Jayapura, yang di Timikanya tidak terekam sama sekali, pas mendekati Jayapura juga terekam. Ini mengalami konsistensi juga. Begitupun dengan plotting koordinat 3 dimensinya juga tidak terekam. Harusnya dia mendarat di bagian Timika, tetapi malah di tengah jalan hilang, tidak terekam. Dengan estimasi 19,5%, 20%. Nah, begitupun dengan penerbangan ujung pandang. Ini penerbangan agak jauh. Ini durasi penerbangan itu sekitar 3,5 jam, dan ini mengalami konsistensi juga. Dia awalnya terekam dari ujung pandang Makassar, terus terekam lagi di Ambon di tengah-tengah. Setelah itu terekam lagi di Jayapura. Di Papua tidak ada sama sekali. Dan saya mencoba ngambil data terakhir, data yang penerbangan yang paling jauh, yaitu dari Cengkareng. Tetapi sebelum itu, data estimasi atau data perkiraannya itu sebesar 47,5%. Artinya dalam 3 jam durasi penerbangan ada sekitar 1,5 jam atau setengah durasinya yang tidak terawasi. Sehingga ini menurut saya berbahaya ketika mengingat MH370 yang sampai saat ini tidak ditemukan. Makanya menurut saya ini penting untuk dipertimbangkan. Begitupun ini dari penerbangan terakhir. Ini kita skip aja karena sama dengan konsisten semua. Nah, ini penerbangan terakhir agak jauh dari Cengkareng Jakarta ke Jayapura. Di sini terlihat estimasinya cuma 24% dari durasi flight 5 jam 30 menit. Dari data yang terekam itu, terekam di Pulau Jawa terekam semua. Ini di Pulau Jawa semua terekam, terus di Bali terekam, terus pas mendekati Papua tidak terekam, pas mendekati DJJ terekam. Jadi pas di Jayapuranya yang terekam. Artinya dari analisa data ini di Papua itu hanya
Bandara Jayapura aja, Bandara Jayapura aja yang ada ADS-B-nya, bandara yang lain tidak ada. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan ini sesuai dengan Undang-Undang CACR-nya, Undang-Undang Keselamatan Indonesia, Keselamatan Penerbangan Indonesia 2009 tadi, sepertinya ini perlu dipertimbangkan untuk menggolskan undang-undang tersebut. Nah, saya juga memberikan solusi sederhana. Ini cuman mengambil dari range datanya, jadi maksimal radio distance-nya itu dari perhitungan matematisnya itu terdapat seharusnya ADS-B tersebut mampu mencapai 432 km. Tetapi setelah dilakukan dengan model pelacakan range yang berbeda, saya juga melakukan secara manual dari DJJ itu sampai dia hilang itu. Terus koordinat saya tentukan, terus saya ukur dari DJJ ke koordinat hilang tersebut itu ada sekitar 350 km. Jadi ada selisih sekitar 80 km. Mungkin nggak jadi masalah mau semacam perubahan cuaca membuat hal seperti itu. Ini kan perhitungan matematis berbeda dengan fakta, dengan aktualnya setelah dianalisa range maksimal dari Jayapura tersebut. Nah, sehingga dari solusi yang ditawarkan itu cukup menambah 3 ADS-B lagi di Pulau Papua tersebut supaya bisa terdeteksi seluruh wilayah Papua. Karena yang tadi DJJ sudah ada, cukup menambahkan 3 di Merauke, di Timika, dan di Bandar Obu namanya. Nah, cukup menambahkan 3 itu, ADS-B sudah mampu mengawasi seluruh pesawat terbang di seluruh wilayah Papua. Tapi menarik di Timika. Di Timika ini ada sinyal yang hilang, range yang tidak sampai karena di situ ada puncak Jaya yang tingginya luar biasa, jadi mengganggu transmisi gelombang di sana. Tetapi yang tidak tercover ini sudah di-cover oleh Jayapura karena Jayapura ada di atasnya. Baik Pak, sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.